Kata di bata jadi renungan ta bas pagi-pagi enda buat ibas kuan-kuanan 24 ayat 5. Kalak pentar lebihan asangken kalak megegeh. Pentingan kap pemetah asangken gegeh. Masih bahan kin lebih rencana si megermet. Ope dengar kita laus kubas peperangan. Reh buena kalak si mereken pedah. Reh belina kemungkinan menang. Sejenda. Kuan-kuanan 24 ayat 5 enda ngerana ras membandingkan antara pemetah ras gegeh. Janah ibas bagin enda dikatakan maka pemetah tapi kepentaran lebihan asangken gegeh. Nah, wakaplah bau sakap mesra memahami sa, tapi ayat enda mabai kita uga telah min sitah apa isiman perayakan tabas kegeluhan. Nah, dikatakan jenda kalak pentar tentu kalak pentar enda emang kalak si terkini teken ngerti kata dibata, paham undang-undang dibata. Artinya kalak orang yang beriman. Tapi bicara karena megegeh enda banci labo soal gegeh tenaga, tapi mungkin orang yang punya jabatan, punya kekuasaan. Nah, ibas bagin enda nina tentu pengajuan banta. Maka yang lebih baik itu emang kalak pentar. Nalis ada jauh aku baca gen lebih soal debat-debat soal keputusan soal kasus Sambo ya. Bahwa kejujuran di negeri ini udah nggak ada lagi. Ya. Orang protes keputusan pengadilan, ya tentu orang-orang hebat juga di situ ya. Tapi Nina aja tulisin aja bahwa tidak ada lagi kejujuran di negeri ini. Tidak ada lagi kejujuran di negeri ini. Nah, artinya bahwa kejujuran itu kan milik orang pentar. Dengan kata lain ya mungkin kepentaran orang pentar itu nggak ada lagi dalam ya pikiran orang yang menuliskan itu. Dan mungkin juga ya saat ini nanti kita menilai secara umum mungkin itu sesuatu yang langka gitulah, yang langka. Tapi sebetulnya itu bukan sesuatu yang langka ibas kekristenan. Karena ketika kita ngalakukan sebagai kalak Kristen, itulah karakter kita. Nah, maka bagi nendandai toleh memberikan motivasi man bata. Di bata ngatakan sa. Maka nina kalak pentar lebihkan asangkan kalak megege. Kalak pentar lebihkan asangkan kalak megege. Kai debasi banci si ida. Di kalak pentar itu kalak si kemalangan man Tuhan ketika dia ditindas ya, ini kejujuran itu hampir tidak ada karena nina ya mungkin orang-orang jujur itu yang sering ditindas dalam kehidupan. Tapi pustaka ngatakan sa kalak yang pentar
Ketika ditindas, ditekan, maka Tuhan si ikut berperang melawan orang yang menindas. Tuhan si berperang melawan kalak si nindas, kalak si pentar. Nah, maka kalak si megegeh, orang yang megegeh tapi tidak pentar. Nah, karena orang yang pentar, orang megegeh ini ada kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, ada satu statement itu ya dalam Alkitab juga ini, dalam Nats apa itu ya, bahwa sesuatu yang tersembunyi akan diperlihatkan gitu ya. Yang apa itu ya, yang tersembunyi itu akan dilihat. Sesuatu yang gelap akan, sesuatu yang disembunyikan akan dilihat. Sesuatu yang digelap itu akan jadi terang gitu ya. Sesuatu yang disampaikan dengan bisik-bisik itu akan didengar orang gitu ya. Seperti itu. Karena ini zaman penggenapan pernyataan dari sesuatu yang tersembunyi yang tidak kelihatan akan diperlihatkan. Nah, kasus Sambo itu salah satu mestinya membuka pikiran kita gitu ya. Itu sampai sekarang orang-orang hebat di negeri ini pun menganggap bahwa dia itu masih punya kekuatan besar, kalau yang cukup megah gitu ya. Tapi Pustaka Sibadia ngatakan orang jahat itu Tuhan yang akan melawan. Tuhan yang akan melawannya. Nah, tentu hendaknya menjadi renungan ta. Nah, khusus ayat 16 nina sebab aminna pe kalak bujur ayat 18 sebab laban cilang ayat 6 masih bahan kin lebih rencana si magermet ope dengar kita laus kubu pas peperangan rebuena kalak si mereka pedak rebelinna kemungkinan menang. Nah, indah setelah ada gambaran orang yang pentar dan orang megegeh. Orang megegeh itu tidak akan suka menerima pendapat orang lain. Tapi orang pentar itu orang yang membuka pikirannya dengan pendapat orang lain. Di kalau pentarenda olah kenca manusia ya apapun dalam situasi tertentu dia menggermat. Nah, Pustaka Sibadia gue nurikan juga makhluk yang lain dipakai Tuhan untuk mempersingeti ya, seperti pertobatan Rasul Petrus, ayam berkokok. Nah, ekrina banci ipakaikan. Jadi kalau pentar margermat. Tapi kalau si megegeh lah yang ngasup ngalokan pendapat nasihat orang lain. Nah, ini si pergermatkannya orang-orang yang gereja entah ya, orang-orang yang merasa hebat. Lah boyang git ngalokan kai pening kalake. Dan itu sudah hampir umum ya. Sidah. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang yang besar, entah itu bupati gitu ya, camat, lepak pe ya we kengkala gitu ya. Tapi ketika orang besar mendengar nasihat, kalau orang itu kecil,
tua umpamanya gitu ya, dianggap sepele. Payo benar pun dibilangkannya itu belum tentu dia bisa menerima, dan memang biasanya tidak menerima. Siap basi yang pak na pemetahe itu orang menggugah itu begitu. Nah jadi anda menjadi renungan ta, marilah anda sudah bagin petua puna banci sikutkan gelah haru bagai banci kita ngeluh alu payo seturas kata di bata janah petuahan kalak si magikan karena kata di bata terlebih si makaikan sa pas tengah kegeluhan na. Haleluya. Amin.